Pernahkah kamu bertanya, mengapa saat kamu selalu ada, mereka terlihat biasa saja? Pesanmu dibalas seperlunya, perhatianmu dianggap hal yang wajar, pengorbananmu tidak pernah dihitung. Tetapi anehnya, ketika kamu mulai menjauh, mereka justru mulai mencarimu. Ketika kamu berhenti memberi kabar, mereka bertanya kemana kamu pergi. Ketika kamu berhenti mengejar, mereka mulai takut kehilangan. Mengapa manusia sering menghargai sesuatu setelah kehilangannya? Jawabannya bukan karena kamu berubah menjadi lebih berharga, melainkan karena mereka baru merasakan kekosongan yang selama ini diam-diam kamu isi. Inilah kesalahan banyak orang. Mereka terlalu sibuk membuktikan bahwa dirinya layak dicintai, padahal orang yang benar-benar menghargaimu tidak membutuhkan 1000 bukti untuk tetap tinggal. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh pengakuan orang lain. Nilai dirimu sudah ada bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memujimu. Dan malam ini kita akan membahas mengapa mereka baru menghargaimu setelah kamu pergi, serta bagaimana cara menjadi seseorang yang tidak lagi takut ditinggalkan. Karena seringkali, yang pergi bukanlah cinta. Yang pergi adalah rasa hormat. Dan ketika rasa hormat hilang, hubungan apapun perlahan akan runtuh. Bayangkan sebuah lampu di rumahmu. Setiap malam lampu itu menyala. Kamu tidak pernah memikirkannya. Kamu tidak pernah berterima kasih karena ia menerangi ruangan. Tetapi saat listrik padam, barulah kamu sadar betapa pentingnya cahaya itu. Begitulah manusia. Kita sering terbiasa dengan kehadiran seseorang hingga lupa menghargainya. Dalam percintaan hal ini terjadi setiap hari. Ada seseorang yang selalu mengirim pesan selamat pagi. Selalu menanyakan apakah kamu sudah makan. Selalu ada ketika kamu sedih. Namun karena semua itu dilakukan terus-menerus, akhirnya dianggap biasa. Tidak ada lagi rasa syukur. Tidak ada lagi rasa takut kehilangan. Yang ada hanyalah kebiasaan. Dan sesuatu yang dianggap kebiasaan seringkali kehilangan nilainya di mata manusia. Karena itulah banyak hubungan berubah dingin bukan karena cinta habis, tetapi karena penghargaan ikut menghilang. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan dirinya. Tetapi manusia bisa mengendalikan apakah dirinya akan terus memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah menghargainya. Banyak orang bertahan bukan karena bahagia, tetapi karena takut sendiri. Takut kehilangan, takut tidak dicintai lagi. Padahal seseorang yang terus mengorbankan dirinya hanya untuk dipertahankan sedang mengajarkan kepada orang lain bahwa dirinya akan tetap tinggal meskipun disakiti. Dan ketika kamu mengajarkan itu, jangan heran jika suatu hari mereka menganggapmu tidak akan pernah pergi. Lalu saat akhirnya kamu benar-benar pergi, mereka baru menyadari apa yang telah hilang. Ada sebuah kenyataan yang sulit diterima. Semakin kamu mengejar seseorang, semakin kecil kemungkinan dia menghargaimu. Bukan karena kamu tidak baik, tetapi karena manusia sering tidak menyadari nilai sesuatu yang selalu tersedia. Coba ingat hubungan yang pernah kamu jalani. Mungkin dulu kamu selalu memulai percakapan, selalu meminta maaf meski bukan salahmu, selalu berusaha memperbaiki keadaan meski hatimu sendiri yang terluka. Kamu berpikir itu adalah bentuk cinta, padahal perlahan kamu sedang kehilangan harga dirimu sendiri. Ada orang yang setiap malam menangis karena satu pesan yang tidak dibalas. Sementara orang yang ditunggu sedang menikmati hidup tanpa memikirkan dirinya. Ironisnya, orang yang paling takut kehilangan seringkali justru menjadi orang yang paling mudah ditinggalkan. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana. Jangan menggantungkan ketenanganmu pada seseorang yang tidak bisa kamu kendalikan. Karena ketika kebahagiaanmu bergantung pada orang lain, maka hidupmu ikut berada di tangan mereka. Dalam percintaan, banyak orang tidak benar-benar mencintai. Mereka hanya takut kesepian.
Itulah sebabnya mereka rela bertahan meski tidak dihargai. Mereka berharap suatu hari semua pengorbanan itu akan dibalas. Namun hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Tidak semua yang kamu perjuangkan akan memperjuangkanmu kembali. Dan itu bukan berarti kamu tidak berharga. Justru mungkin Tuhan sedang menyelamatkanmu dari tempat yang salah. Bayangkan sebuah bunga yang tumbuh di tengah gurun. Apakah bunga itu buruk karena tidak berkembang? Tidak. Ia hanya berada di tempat yang tidak mampu menghargai keindahannya. Begitu juga dengan manusia, kadang yang salah bukan dirimu. Yang salah adalah tempatmu berharap. Karena orang yang tepat tidak membuatmu terus mempertanyakan nilaimu. Dia membuatmu merasa cukup tanpa harus membuktikan apapun. Jangan takut jika seseorang pergi setelah kamu berhenti mengejarnya. Takutlah jika kamu kehilangan dirimu sendiri hanya demi mempertahankan seseorang yang bahkan tidak pernah menghargaimu. Dan ada fakta yang sering terjadi. Saat kamu mulai sibuk memperbaiki hidupmu, saat kamu mulai tenang, saat kamu berhenti mengemis perhatian, tiba-tiba orang yang dulu mengabaikanmu mulai datang kembali. Bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tetapi karena mereka melihat sesuatu yang dulu tidak pernah mereka lihat. Mereka melihat seseorang yang tidak lagi bergantung pada mereka. Disitulah penghargaan sering muncul. Sayangnya, penghargaan itu datang ketika kesempatan sudah hampir habis. Ada satu kesalahan yang hampir selalu dilakukan oleh orang yang berhati tulus. Mereka berpikir, kalau aku memperlakukan orang dengan baik, mereka juga akan memperlakukanku dengan baik. Sayangnya, hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Karena kamu melihat dunia melalui hatimu, sedangkan orang lain melihat dunia melalui hatinya. Kalau hatimu penuh ketulusan, kamu akan sulit membayangkan ada orang yang sengaja memanfaatkanmu. Kalau hatimu penuh kasih, kamu akan sulit percaya ada orang yang datang hanya ketika membutuhkanmu. Namun kenyataan hidup, tidak semua orang memiliki hati yang sama. Ada yang datang karena sayang, ada yang datang karena butuh, dan ada yang datang hanya sampai menemukan orang yang menurutnya lebih menguntungkan. Itulah mengapa jangan pernah mengukur dirimu dari cara seseorang memperlakukanmu. Karena perlakuan mereka lebih banyak mencerminkan siapa mereka daripada siapa dirimu. Dalam percintaan, banyak orang rela kehilangan harga dirinya. Mereka meminta untuk dipilih, meminta untuk dipertahankan, meminta untuk diperhatikan. Padahal cinta yang sehat tidak membuatmu memohon. Cinta yang sehat membuatmu merasa tenang. Kalau setiap hari kamu harus bertanya, apakah dia masih sayang? Apakah aku cukup baik? Apakah aku akan ditinggalkan? Mungkin yang sedang kamu pertahankan bukan cinta, tetapi ketakutan. Stoikisme mengajarkan bahwa sumber penderitaan terbesar bukanlah kehilangan, melainkan keterikatan yang berlebihan. Semakin kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada seseorang, semakin besar kekuasaan orang itu atas hidupmu. Dan ketika ia pergi, kamu merasa duniamu ikut runtuh. Padahal sebelum mengenalnya, kamu juga pernah hidup dengan baik. Sebelum mengenalnya, kamu juga pernah tertawa. Artinya, kebahagiaan itu pernah ada di dalam dirimu, bukan di dalam dirinya. Jangan biarkan satu orang membuatmu lupa bahwa hidupmu jauh lebih besar daripada sebuah hubungan. Suatu hari nanti, kamu akan bertemu seseorang yang menghargai hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa. Seseorang yang tidak membuatmu mengejar, tidak membuatmu menebak-nebak, tidak membuatmu merasa kurang. Tetapi sampai hari itu datang, belajarlah menghargai dirimu sendiri. Karena orang yang paling sulit dihargai oleh orang lain
adalah orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Dan disinilah pelajaran paling penting dimulai. Banyak orang mengira agar dihargai, mereka harus menjadi lebih baik. Padahal, seringkali yang harus dilakukan adalah berhenti mengejar. Karena ada satu hukum kehidupan yang jarang disadari manusia. Semakin kamu mengejar sesuatu yang tidak ingin tinggal, semakin jauh ia pergi. Sebaliknya, ketika kamu mulai sibuk memperbaiki dirimu sendiri, orang-orang yang dulu mengabaikanmu seringkali justru mulai mencarimu. Ada sebuah kenyataan yang menyakitkan. Manusia seringkali baru menyadari nilai sesuatu setelah kehilangannya. Ketika kamu masih ada, pesanmu dianggap biasa, perhatianmu dianggap kewajiban, pengorbananmu dianggap hal yang memang seharusnya kamu lakukan. Mereka berpikir, kamu pasti akan tetap di sini. Karena itulah mereka tidak pernah merasa takut kehilanganmu. Dalam percintaan, banyak orang berkata, aku akan berubah. Tetapi mereka baru mengatakannya setelah pasangannya benar-benar pergi. Mengapa? Karena selama kamu masih bertahan, mereka merasa masih punya waktu. Mereka merasa kamu akan selalu memaafkan, selalu mengerti, selalu kembali, sampai akhirnya suatu hari kamu lelah. Bukan karena tidak mencintai, tetapi karena terlalu lama berjuang sendirian. Dan ketika kamu benar-benar pergi, barulah mereka sadar bahwa kehadiranmu selama ini adalah sesuatu yang berharga. Hal yang sama terjadi dalam persahabatan. Selama kamu selalu membantu, orang-orang datang kepadamu. Tetapi ketika kamu mulai menjaga batas, ada yang berkata, kamu berubah. Padahal yang berubah bukan dirimu. Yang berubah adalah kebiasaan mereka memanfaatkan kebaikanmu. Begitu juga dalam keluarga. Kadang ada seseorang yang diam-diam memikul banyak beban. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta pujian. Namun ketika ia sudah tidak lagi mampu melakukan semuanya, barulah semua orang sadar betapa besar perannya selama ini. Stoikisme mengajarkan bahwa kamu tidak bisa memaksa orang lain menghargaimu. Tetapi kamu bisa berhenti memberikan dirimu kepada orang yang terus menganggapmu biasa. Ingatlah, kebaikan tanpa batas seringkali dianggap kewajiban. Sedangkan batas yang sehat mengajarkan orang lain cara menghargaimu. Ada kalimat yang mungkin sulit diterima. Jangan takut kehilangan orang. Yang tidak pernah takut kehilanganmu karena mempertahankan hubungan yang hanya membuatmu lelah, bukanlah kesetiaan. Itu adalah penyiksaan terhadap dirimu sendiri. Suatu hari nanti, orang yang pernah mengabaikanmu mungkin akan melihat perubahanmu. Mereka melihatmu lebih tenang, lebih bahagia, lebih fokus pada hidupmu. Dan saat itu, mereka mungkin mulai mencarimu kembali. Tetapi ingat, tujuan hidupmu bukan membuat mereka menyesal. Tujuan hidupmu adalah menjadi pribadi yang tidak lagi bergantung pada penghargaan mereka. Karena kemenangan terbesar bukan ketika mereka berkata, "Aku kehilangan orang yang baik." Melainkan ketika kamu bisa berkata, "Aku akhirnya menemukan diriku sendiri." Dan disinilah pelajaran stoikisme yang paling dalam dimulai. Ada satu paradoks dalam hidup. Semakin kamu takut kehilangan seseorang, semakin besar kemungkinan kamu kehilangan dirimu sendiri. Kamu mulai mengalah dalam hal-hal yang seharusnya tidak perlu. Kamu mulai meminta maaf atas kesalahan yang bukan milikmu. Kamu mulai memaklumi sikap yang sebenarnya menyakitkan. Semua itu kamu lakukan karena satu alasan: takut ditinggalkan. Padahal rasa takut itulah yang perlahan membuatmu kehilangan harga diri.
Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan dimulai ketika kamu berhenti menggantungkan kebahagiaanmu pada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah seseorang akan tetap mencintaimu. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah seseorang akan tetap setia. Kamu juga tidak bisa mengendalikan apakah seseorang akan menghargaimu. Tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu menjalani hidupmu. Dan itulah kekuatan yang sesungguhnya. Cara pertama adalah berhenti mengejar. Jika seseorang ingin pergi, biarkan ia pergi. Jangan mengejar seseorang yang sudah memilih menjauh. Karena cinta yang harus dipaksa bukanlah cinta. Persahabatan yang harus terus dikejar bukanlah persahabatan. Hubungan yang sehat berjalan oleh dua orang, bukan oleh satu orang yang terus berlari sementara yang lain hanya diam. Cara kedua adalah membangun hidupmu sendiri. Banyak orang hancur ketika ditinggalkan karena seluruh dunianya hanya berpusat pada satu orang. Padahal hidupmu jauh lebih luas. Masih ada impian yang belum kamu capai. Masih ada keluarga yang mencintaimu. Masih ada masa depan yang menunggumu. Ketika kamu sibuk membangun dirimu, kamu tidak lagi memiliki waktu untuk memohon perhatian. Dan anehnya, saat itulah banyak orang mulai menghargaimu. Cara ketiga adalah belajar berkata tidak. Orang yang selalu berkata iya, sering dianggap akan selalu ada. Mulailah menjaga batas, bantu ketika mampu, menolak ketika memang perlu. Karena batas bukan tanda kebencian, batas adalah bentuk penghargaan terhadap dirimu sendiri. Cara keempat adalah menerima kenyataan. Tidak semua orang yang datang akan tinggal. Tidak semua orang yang berjanji akan menepati. Tidak semua orang yang mencintaimu hari ini akan tetap mencintaimu esok hari. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah. Menerima kenyataan berarti berhenti berperang dengan sesuatu yang memang berada di luar kendalimu. Dan cara kelima adalah terus bertumbuh. Jangan jadikan rasa sakit sebagai alasan untuk berhenti. Jadikan rasa sakit sebagai guru. Orang yang pernah dikecewakan bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Orang yang pernah diremehkan bisa menjadi pribadi yang lebih kuat. Orang yang pernah ditinggalkan bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri. Suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang. Kamu akan mengingat semua orang yang pernah membuatmu menangis. Lalu kamu akan tersenyum. Bukan karena mereka kembali, tetapi karena kamu berhasil melewati semuanya. Dan kamu akan sadar bahwa kehilangan mereka bukanlah akhir dari hidupmu. Justru itulah awal dari perjalananmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Mungkin setelah menonton video ini, kamu masih menyimpan rasa kecewa pada seseorang. Seseorang yang pernah kamu perjuangkan. Seseorang yang pernah kamu utamakan. Seseorang yang membuatmu merasa tidak cukup meski kamu sudah memberikan segalanya. Kalau itu benar, aku ingin kamu mengingat satu hal. Jangan pernah menyesal karena kamu pernah menjadi orang yang tulus. Karena ketulusan bukanlah kelemahan. Yang menjadi kelemahan adalah ketika kita terus bertahan di tempat yang tidak pernah menghargai ketulusan itu. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan mengejar orang yang tidak pernah melihat nilaimu. Tenagamu lebih berharga, waktumu lebih berharga, hatimu juga lebih berharga. Suatu hari nanti, akan ada orang yang menghargai hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa. Ada orang yang berterima kasih hanya karena kamu mendengarkan ceritanya. Ada orang yang merasa tenang hanya karena kamu hadir. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan sadar bahwa selama ini kamu tidak kekurangan nilai. Kamu hanya berada di tempat yang salah. Ingatlah, bunga yang indah tidak pernah mengejar kupu-kupu. Ia hanya terus tumbuh dan mekar, dan kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Begitu juga dirimu. Jangan habiskan hidupmu untuk membuktikan bahwa kamu pantas dihargai. Habiskan hidupmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari.
Karena penghargaan yang paling penting bukan datang dari tepuk tangan manusia, tetapi dari ketenangan hatimu sendiri. Jika hari ini kamu sedang merasa sendirian, percayalah, banyak orang di luar sana sedang berjuang dengan luka yang sama. Dan semoga video ini bisa menjadi teman perjalananmu. Bukan untuk menghapus semua rasa sakitmu, tetapi untuk mengingatkanmu bahwa kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Jika ada satu kalimat yang ingin kamu ingat malam ini, ingatlah kalimat ini. Jangan mengejar orang yang tidak menghargaimu. Jadilah pribadi yang begitu berharga sehingga kamu tidak lagi bergantung pada penghargaan siapapun. Terima kasih sudah meluangkan waktumu bersama Jejak Hidup. Jika video ini memberi sedikit ketenangan untuk hatimu, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang membutuhkan pesan ini. Dan sebelum kita berpisah malam ini, izinkan aku meninggalkan satu doa. Semoga langkahmu dipenuhi kebijaksanaan. Semoga hatimu dipenuhi ketenangan. Semoga apa yang pergi darimu digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan semoga Jejak Hidup dapat terus menemani perjalananmu. Satu langkah demi satu langkah, hingga kamu menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Selamat malam, jaga hatimu, dan sampai bertemu di perjalanan berikutnya.